Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali, selamat malam. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa masa Advent, persekutuan doa yang keempat. Dan pada saat ini tema berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sebelum kita mulai, marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan saat teduh sejenak. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang makasih, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan syukur perkenankanlah kami panjatkan kepadamu ya Allah. Karena Engkau Allah kami, sumber pengharapan kami. Engkau Allah kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan kami adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini. Kami boleh untuk Engkau pertemukan walaupun melalui online di dalam persekutuan doa keempat pada masa Advent ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Dan kami percaya dan yakin bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tidak lama lagi kami percaya bahwa Engkau berkuasa mengangkat COVID-19 ini dari negeri kami, bahkan dari dunia ini. Engkaulah Allah andalan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pemulihan bagi bangsa kami dan bagi negara-negara lain. Terima kasih Tuhan, kami tetap mengucap syukur dalam suatu keadaan seperti ini. Kami boleh untuk berjumpa walau secara online. Dan kami merindukan Tuhan. Kami boleh untuk bersekutu bersama-sama, bertatap muka seperti sedia kala, seperti yang dulu kami lakukan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan waktu sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat bersekutu bersama-sama, dapat bergereja bersama-sama, beribadah di gereja bersama-sama dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memulihkan bagi kami. Bapa, perkenankanlah kami pada saat ini mohon kepadamu, Roh Kudus berkarya atas kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan mampukan kami untuk dapat memelihara firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita harus bersama-sama dengan keluarga pada masa pandemi COVID-19 ini, percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat semuanya dan kita boleh bisa bertemu kembali di gereja kita, bersukacita, berbahagia, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gereja. Tentu merupakan kerinduan bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi keluarga Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dan saat ini kita diperbolehkan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa yang keempat pada masa Advent tahun 2020. Dan pada saat ini tema persekutuan doa adalah berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 2 sampai dengan ayat ke-11. Mari kita baca bersama-sama. LAI memberikan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Demikian sabda Tuhan saya bacakan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus.
lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat-saat ini ada banyak orang yang kecewa, apa yang dilakukan ketika orang itu menjadi kecewa? Mungkin alasan kecewa, ada harapan-harapan di dalam hidupnya itu tidak terwujud. Tidak terwujudnya harapan pasti mendatangkan kekecewaan itu. Contohnya Bapak Ibu, seorang mahasiswa yang ingin lulus tepat waktu, tetapi karena sesuatu hal kelulusannya itu harus tertunda. Ada lagi contoh seorang pedagang yang tentunya tujuan berdagang adalah mencari untung, tetapi karena sesuatu hal, kondisi pandemi COVID-19 ini tidak untung, malah jadi buntung. Ada juga seorang pekerja yang punya harapan karena dia adalah tulang punggung bagi keluarganya. Karena COVID-19 ini harus dirumahkan, tidak bekerja lagi dan tidak punya penghasilan lagi. Maka hatinya menjadi kecewa. Rasa kecewa bisa dialami oleh siapapun juga, termasuk saya dan juga Bapak Ibu semua. Keluarga kita bisa kecewa. Siapapun itu bisa mengalami kekecewaan. Di bacaan yang kita baca hari ini, Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan ayat 11 tadi, kita bisa mengerti bagaimana Yohanes Pembaptis juga menyampaikan kekecewaannya. Tampaknya Yohanes juga menyampaikan kekecewaan itu karena ia merasa bahwa ia sudah tampil sebagai nabi yang kuat, nabi yang berusaha untuk setia, berani menegur orang-orang yang berdosa saat itu. Bahkan seorang Raja Herodes ditegurnya sehingga ia harus dipenjarakan. Dialah juga Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan
Yesus itu sebagai Mesias dan meyakini bahwa dirinya hanya sebagai pembuka jalan saja. Namun ketika ia harus menderita di penjara dan merasa harus menanggung sendiri, keyakinan Yohanes itu menjadi goyah. Ia pun mengutus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain?" Itu pertanyaan Yohanes yang disampaikan melalui para murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan perasaan murid-murid Yohanes Pembaptis. Ia mengatakan kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Melalui perkataan ini, para murid Yohanes ini diminta untuk mendengar dan melihat sendiri siapakah Mesias itu. Dengan mendengar dan melihat sendiri karya Mesias, mereka akan beriman pada Tuhan atas dasar pengalaman iman dan bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Iman pada Tuhan yang berasal dari pengalaman pribadi nyata menjadi membuat seseorang itu mengalami kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa makna kedatangan Tuhan Yesus bagi kita di zaman sekarang ini? Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid Yohanes Pembaptis, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ayat yang ke-6. Di sini kita menemukan pesan bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus. Mengapa orang itu menjadi kecewa pada Tuhan Yesus? Dari pertanyaan murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan karena mereka tidak sabar melihat Tuhan Yesus bertindak. Orang-orang yang tidak sabar akan memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika semua yang diinginkan itu tidak didapatkan dengan segera, seseorang itu akan cenderung menjadi marah lalu kecewa. Dari dulu, dari zaman dulu dan sampai sekarang ini, sangat banyak orang yang menjadi kecewa pada Tuhan. Dan karena itu banyak juga orang yang meninggalkan Tuhan karena kecewa kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan Yesus itu mengecewakan kita? Jawabnya tidak. Tidak. Sepanjang masa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hanya manusialah yang kurang sabar menunggu Tuhan Yesus bertindak atas kehidupan kita. Kurangnya kesabaran manusia menjadi kita gegabah. Kurangnya kesabaran kita kepada Tuhan, harapan-harapan, doa-doa kita kepada Tuhan Yesus yang belum dijawab oleh Tuhan Yesus, atau sudah dijawab oleh Tuhan tetapi berbeda dengan harapan-harapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka kita bisa saja menjadi kecewa. Tidak hanya kecewa,
lalu dengan gegabah meninggalkan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, permenungan ini mengingatkan kita agar kita tetap meyakini bahwa rencana Tuhan dan tidak menjadi kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan. Bahkan bisa jadi berbagai peristiwa dalam hidup kita itu mengecewakan kita. Tetapi bila kita memiliki iman dalam Dia, kita akan bertekun dan pastilah akan mengalami kasih Allah. Percayalah bahwa Tuhan selalu berkenan mendengar doa-doa kita. Hanya kita perlu sabar untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara yang saat ini belum tercapai dalam kehidupan Bapak Ibu? Atau mungkin saat ini Bapak Ibu sedang kecewa kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berkata bahwa berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tetap bertekun di dalam doa. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan umat pilihannya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.